Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Triwede Channel. Sesi kali ini untuk peserta didik anak-anak kami yang ada di tingkat SMP atau paket B kelas 7 ya. Materinya adalah garis dan sudut. Oke, langsung aja ya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah ya. Jadi terbentuknya garis itu karena ada kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang kedudukan dua garis ya. Kedudukan dua garis di sini ada beberapa macam garis, ada garis sejajar, garis perpotongan, dan garis berimpit. Oke. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar yaitu garis A dengan garis B disebut sejajar karena apabila memperpanjang kedua garis tersebut tidak akan pernah ketemu ya. Jadi bersejajaran, bersebelahan ya. Sedangkan yang disebut dua garis perpotongan dikatakan saling berpotongan jika terjadi pertemuan pada satu titik yang terletak pada satu bidang datar ya. Jadi garis P dan Q ini berpotongan karena terjadi pertemuan pada suatu titik di bidang datar ya. Yang ketiga, dua garis berimpit dikatakan berimpit apabila dua garis tersebut terdapat pada garis yang sama dan terletak pada garis yang lurus. Jadi G sama dengan K itu sama garisnya ya. Jadi bahasa lainnya tumpang tindih gitu ya. Disebut berimpit. Yang terakhir ada dua garis persilangan. Dikatakan garis persilangan apabila kedua garis tersebut terletak pada bidang datar dan akan sejajar dengan garis R. Ya, contoh ya. OK, mana OK nih? O dan K ini bersilangan dengan M dan N ya. O dan K itu garisnya bersilangan dengan M dan N. Terus R dan N itu bersilangan dengan K dan R ya. Jadi berseberangan bersilangan itu ya. Oke, itulah tentang kedudukan garis, yaitu ada garis sejajar, garis perpotongan, garis berimpit, dan garis bersilangan. Kita lanjut tentang sudut ya, karena materi hari ini adalah pertemuan kali ini adalah garis dan sudut. Sudut didefinisikan sebagai gabungan garis yang bertemu titik pangkalnya. Titik pertemuannya disebut sudut ya. Gabungan garis yang bertemu titik pangkalnya. Titik pertemuannya disebut titik sudut. Sisi sudut disebut juga kaki sudut. Sudut disimbolkan dengan ini ya, seperti lebih kecil gitu ya, tapi ini agak lurus ya. Tanda lebih kecil tapi yang di bawahnya garisnya lurus. Oke. Jenis-jenis sudut itu ada sudut lancip. Sudut yang besarnya sudutnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi kalau ada sebuah sudut besarnya 1 derajat, 2 derajat, maksimal 90 derajat ya, atau kurang dari 90 derajat ya, memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat, maka dia termasuk sudut lancip. Sudut siku-siku adalah sudut yang besaran sudutnya adalah sama dengan 90 derajat. Dan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Inilah jenis sudut, yaitu ada sudut lancip antara 0 dan 90 derajat, sudut siku tepat 90 derajat, dan sudut tumpul adalah sudut di antara 90 dan 180 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya gambarnya yang ini disebut sudut lancip karena 45 derajat antara 0 dan 90 derajat. Tepat besarnya 90 derajat maka disebut sudut siku. Sedangkan antara 90 dan 180 derajat disebut sudut tumpul. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Hubungan antar sudut. Ada yang disebut sudut pelurus, suplemen ya, bahasanya suplemen atau berpelurus. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus bersuplemen adalah 180 derajat. Jadi sudut berpelurus apabila dijumlahkan kedua sudutnya, misalnya ini A derajat dan B derajat, totalnya adalah 180 derajat.
Oke, disebut sudut berpelurus. Terus ada sudut berpenyiku atau komplement. Jumlah sudut berpenyiku yaitu 90 derajat ya. Ada kata penyiku berarti sudut siku-siku. Jadi ini sudut 35 derajat. Kalau dijumlahkan dengan 50 derajat akan menghasilkan total 90 derajat. Jadi sudut BAC 50 derajat dan sudut CAD adalah 35 derajat. Jadi kalau ditotalkan ada 90 derajat. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dari Wida Channel. Materi kali ini adalah tentang garis dan sudut ya. Jadi garis kita ulangi lagi, ada garis sejajar, garis perpotongan, garis perimpit, dan garis persilangan. Ini gambar-gambarnya, sejajar, saling sejajar, berpotongan di suatu titik potong terletak pada satu bidang datar. Garis perimpit atau bertindihan ya, itu sama G, garis G sama dengan K, dan garis persilangan itu garis yang berseberangan. Sudut adalah gabungan garis yang bertemu titik pangkalnya. Titik pertemuannya disebut titik sudut. Ini simbol sudutnya. Di sini jenis-jenis sudut ada sudut lancip besarnya 0 di antara 0 dan 90 derajat, sudut siku tepat 90 derajat, dan sudut tumpul 90 dan 180 antara 90 dan 180 derajat. Sudut berpelurus, sudut yang kalau dijumlahkan 180, dan sudut berpenyiku kalau dijumlahkan 90 derajat. Insya Allah sesi berikutnya adalah tentang mencari tentang besarnya sudut yang belum diketahui pada sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Diingatkan kembali, mari kita rame-rame semangat padamkan warna merahnya yang belum subscribe, dan jempolnya ditunggu, jempol ke atas alhamdulillah, jempol ke bawah tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.